Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, Waalaikumsalam. saya Nurul. Afan Ustadz izin bertanya. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan saya agak sedikit di luar tema, lalu mungkin agak sedikit menyinggung ke hal politik, Ustadz, mohon maaf. Jadi, begini Ustadz, seperti yang terjadi belakangan ini pada Pilpres, itu kan ada yang namanya buzzer, Ustadz. Buzzer di sini saya juga belum terlalu paham bagaimana ini, bagaimana cara kerjanya. Yang saya tahu, buzzer itu kan tugasnya seperti menggiring opini supaya orang lain itu mengikuti apa yang dia suarakan begitu. Lalu bahkan ada juga tugasnya buzzer itu yang memfitnah atau menjelek-jelekan lawan begitu, Ustaz. Eh, Lalu yang saya pertanyakan, bagaimana hukumnya menerima uang dari hasil buzzer tersebut? Seperti contoh lainnya, mungkin yang terjadi pada konflik Palestina dan Israel, gitu kan? Ada yang mendukung Israel, namun sebenarnya di dalam hatinya ini lebih condong ke lawannya, begitu, Ustaz. Kayak contohnya, ada buzzer yang mendukung si B begitu. Nah, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu lebih mendukung ke si C atau ke A begitu, Ustaz. Bagaimana hukumnya menerima uang tersebut, hasil dari buzzer tersebut? Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buzzer sudah menjadi bisnis politikus. Ingin menaikkan rating, pencitraan, mengenalkan diri, mengadu domba, menyerang ustadz, membusukkan nama ulama, maka diperlukan sebuah komunitas yang namanya buzzer. Orang yang bising seperti bunyi lebah. Zzz. Mereka inilah yang bisa satu orang punya 40-50 akun. Kalau kita klik nanti waktu dia komen-komen di Instagram, akunnya fake akun. Akunnya nol posting, nol friend. Nah, jadi orang-orang ini adalah manusia yang makan dari haram. Kenapa? Karena pemecah belah, penghancur negeri ini. Orang yang terpancing emosinya dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang paham, ngerti, saya kalau ada isu saya bantah satu kali, saya buat video, saya posting di Instagram. Tapi saya tidak larut dalam itu, masih banyak kerja lain lagi. Jadi kita bersikap, kalau ada yang ngajak mau kasih duit, jangan mau ikut. Dan kalau yang sudah terlanjur, berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Terkait tentang pilihan kita tentang Palestina, Israel, tentu saja kita bersama dengan Palestina. Yang bisa kita lakukan sekarang mengirimkan bantuan. Saya Tablik Akbar bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, terkumpul 11 miliar. Lalu kemudian kita kirimkan ke lembaga resmi. Ada saudara kita dengan gerakan boykot produk Israel. Jangan khawatir kalau produknya itu tidak laku di Indonesia, nanti tokonya tutup, terus karyawannya orang Islam. Orang Islam akan tutup kerja di tempat Israel, dia akan buka toko baru. Jadi berpikirnya jangan sempit. Ini rumah makan franchise Israel. Terus kalau kita boykot, Pak Ustadz, tutuplah rumah makannya. Orang Islam kerja di mana? Ya, orang Islam kerja di pecel lele. Malah keluar dari situ dia buka rumah makan baru, curi resepnya, curi dalam tanda kutip. Dia pelajari, dia ambil. Jadi jangan berpikir terlalu sempit. Allah kasih alam ini luas, pikiran kita luas, hati kita luas. Kenapa kita persempit dengan pikiran-pikiran yang
picik. Demikian wallahu alam bishawab.